Welcome back to radio visualnya Home Project 94. Kembali lagi bareng saya, host yang sangat rendah hati, siap menemani semua mabrada masista yang lagi sibuk maupun santai terkait masalah faedah di video ini. Itu bonus lah ya. Jadi semoga hari-harinya menyenangkan, semoga apa yang dilakukan selalu bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu berbagi. Iya. lanjut gak usah pakai keterangan, lanjut. Oke, kita tadi terlalu so asik dan so akrab ya, jadi kita langsung aja terang-terangan menyatakan bahwa TikTok mendunia. TikTok telah menguasai generasi tua dan muda bangsa kita, dan generasi yang baru berubah dari ari-ari menjadi manusia. Jadi kita langsung aja ke pembahasan ya. TikTok cuy, joget lagi ya kan, sedih lagi, semua dilakuin rame-rame, semua isinya joget, semua isinya sedih, semua TikTok. Apa? Saya main gitu, saya main. Enggak, pernah sekali, pernah main. Saya pernah main, tapi terpaksa. Supaya kalian tahu ya, saya nggak pernah main dengan niatan sendiri. Memang pernah, tapi itu kan ada paksaan dari ade. Dan ternyata emang seru, ternyata emang asik. Nggak bisa dipungkiri, mereka buat aplikasi yang sangat iya cuy, TikTok. Dan saya pengen bilang, dan kalian semua harus menyadari ini, Kakak Sleng dan kawan-kawan tuh visioner. Jangan takut, keluarlah, hadapi dunia dengan menari. Jangan takut, keluarlah, hadapi dunia dengan menari. Itu ternyata applicable, itu bisa dipraktekkan sekarang. Saya dulu mikirnya lagu itu maknanya tersirat, karena ya masa kita hadapi dunia nari-nari, jadi kayak oke, berarti itu maksudnya kita bahagia, kita semangat. Ternyata applicable sekarang semua. Sekarang bisa cuy, hadapi dunia dengan menari. Cuma kayak keadaan gitu, saya dijogetin. Gemas? Enggak, saya gemas. Jadi tolong lah ya, ini konsepnya gimana, tolong kasih tahu saya, karena saya ini anak baru. Ospekin saya dong kakak. Iya, ini males banget. Kadang suka nggak nahan cuy, kadang suka nggak nahan, heran. Jadi gini, kita kembali lagi, oke? Semua kalem, semua kembali, semua tenang, oke? Kasih aku kesempatan untuk menjelaskan ya. Kamu pantas dapet yang lebih baik. Gak nyambung. Itu arah pembahasannya kayak dia ke kamu. Aku nggak mungkin. Aku setia. Jadi TikTok cuy. TikTok. Oke. Jadi semua orang sekarang kalau kita buka IG ya kan, YouTube juga sekarang kita buka semua kan, TikTok merajalela, TikTok menguasai dunia perkontenan kreatoran kita. Bayangin dari joget ubur-ubur ya kan, ya kan. Sejak kapan ubur-ubur joget? Ubur-ubur itu berenang. Supaya kalian paham, ubur-ubur berenang. Gak ada ubur-ubur joget, gak ada. Goyang body mama muda. Wait, tolong, siapa penemu goyang body mama muda ini? Pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen minta saran. Kita butuh goyang blender. Goyang blender. Mau praktekin tapi nggak bisa. Tolong, goyang blender, tolong. Gini kan ya, gimana sih lagunya ya, ginilah ya goyang blender. Tapi jujur aja kontributif sekali ya, penemu goyangan ini kontributif. Cuma ubur-ubur doang itu pembodohan. Ubur-ubur nggak ada yang joget, ubur-ubur berenang. Ada juga yang sedih, ada juga versi sedihnya ya kan. Kalian pasti kalau buka IG pasti tahu lagu ini. When somebody love me, everything. Anjay. Kenapa saya sekarang jadi tiktokers, tolong. Jadi semenjak ada lagu itu, ada semua sedih cuy, sedih di media sosial, sedih rame-rame. Kadang yang nggak sedih dikasih lagu itu jadi sedih. Kalian gemas. Masalahnya ke bawah sedihnya nular. Belum lagi yang keturunan Harry Potter yang kalau jalan terbang. Tolong,
Saya kadang melihat ini sebuah keajaiban. Jadi orang-orang dulu tuh capek-capek mikir tapi nggak guna. Karena apa? Karena masa depan itu udah dilampaui oleh generasi kita. Kita nggak butuh mobil terbang, kereta terbang ya. Nggak butuh. Kita sekarang udah terbang, manusia udah terbang. Inilah joget. Tuhan tolong. Dari semua hal yang terjadi, apa yang kita alami, bagaimana TikTok di media sosial sekarang, kayak wah gila, TikTok berubah cuy. TikTok yang dulu geli banget, aplikasi bodoh, anak alay, bocil nggak jelas, nggak mendidik. Sekarang jelas, sekarang mendidik, sekarang bener-bener kayak terbalik 180 derajat. Saya tuh kayak melihat gak, kadang kita cuma butuh orang populis untuk membenarkan banyak hal. Tapi ini nggak belum tentu benar dan bisa jadi salah ya. Jadi kayak semua bisa berubahnya karena hal-hal kayak gitu, hal simple, dan semua berani, semua langsung kayak punya energi lebih untuk oke, dia udah lakuin dan kita lakuin juga. Kenapa enggak? Kayak udah punya pattern gitu, rujukan, referensi, akademis, sialan. Tapi itu balik lagi, itu bisa jadi salah, bisa jadi nggak bener. Namanya juga opini ya kan, salah semua pasti. Jadi kayak apakah kalian mikir ini aplikasinya yang aneh atau orang-orangnya yang aneh apa? Tapi kita balik lagi ya, bahwa nggak semua orang menjelekkan something dan nggak semua orang kayak memperbagus something gitu. Semua punya sudut pandang sendiri-sendiri ya kan. Kalian nggak usah mikirin ini lagi ya kan, biar aku aja yang pikirin ya kan. Kok jadi Delan? Sejak kapan Delan? Juleha mana Juleha? Nggak nyambung? Iya emang nggak nyambung, maaf. Jadi udahlah, kita seperti biasa ya, emang nggak ada yang salah. Emang udah, kalian nggak usah nerusin ya memang ini semua kacau karena dia. Nggak ada yang salah, nggak ada. Udah, kita clearkan lagi pikiran kita jernihkan lagi dari kekacauan tadi. Jadi pada akhirnya ya, kita belajar bahwa jangan pernah menjustifikasi apapun sebelum semuanya clear. Kenapa? Ya iya, karena everything has changed. Kenapa selalu banyak di konten ini banyak lagu gitu? Jadi semua bisa berubah jadi lebih keren, lebih baik, lebih mendidik. Semua bisa berubah cuy. Ini hanya masalah packaging doang, pengemasan. Kamu tahu makainya enggak? Saat makai itu mikirin orang enggak? Kamu bisa jadi ajang share information, bisa berbagi, bisa nyampein perasaan sedih kamu, bisa nyampein perasaan bahagia kamu. Semua bisa berubah cuy. Udah jangan sok bermoral. Jadi gini cuy, kita tetap nggak boleh abai dalam artian kayak minimal nggak abai dalam pikiran sendiri ya, minimal. Walaupun kita nggak sampai pada ngurusin orang, tapi minimal kita nggak abai dalam pikiran sendiri gitu. Oke, ini udah berubah, tapi ingatlah masih ada hal-hal yang masih nempel, yang masih terkait dengan hal-hal yang lama yang kita bilang tadi gitu. Nyebutinnya susah cuy, kayak gimana gitu, nyebutinnya enak nggak enak. Ibaratnya gimana ya cuy, agak ribet bingungnya kalau udah masalah value gitu, masalah nilai gini. Intinya kita jangan ego. Kita harus ingat bahwa media sosial tuh nggak ada pagar, dan di sana ada anak-anak juga yang main. Mereka bisa masuk halaman rumah kita dan bisa petik apa yang kita tanam sesuka mereka, karena lagi-lagi nggak ada pagar cuy. Banyak hal yang memang harus kita kontrol. Kalian mesra boleh, tapi ingat ada yang bakal siap nyontoh gitu, ada yang bakal anteng gitu liatin kalian dan kemudian pikirannya oh like that, pikirin itu. Oke, aduhai banget, aduhai kalian lincah, goyangannya lincah parah. Tapi ingat gitu, ada body mungil yang kayak mereka harusnya main karet, mereka harusnya main gaple, mereka harusnya main bekel bukan gaple. Udahlah, kalau orang dewasa kayak kita ada masalah pilihan ya, udah bisa mikir sendiri mana baik mana salah gitu, mana buruk mana benar. Kebalik, mana baik mana buruk, mana salah mana benar. Dan memang saya akuin bahwa kalian menarik gitu. Saya pun terhibur gitu, saya pun terbawa, sialan, nimbrung, rame, bahagia. Tapi udahlah ya, maksudnya ini hanya sekedar sharing, ini hanya sekedar berbagi. Jadi bahan obrolan kecil kita gitu, buat bahan obrolan kecil kita kalau kalian lagi sibuk, lagi santai. Dan saya selalu nunggu kapanpun itu untuk kayak dapat sharing hal-hal seru dari teman-teman buat dibahas. Itu tetap saya akan tunggu, walaupun masih kayak kapan bakal ada orang mau sharing sama radio visualnya Om Project. Dan tetap saya optimis, saya nunggu cerita-cerita seru dari kalian. Dan juga jika kalian suka video ini, tetap bantu kami untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan terakhir seperti biasa, kalian jangan lupa pulang ke rumah. Oke, bye, dadah.